Pemirsa, meski fatwa haram telah disematkan Majelis Ulama untuk buzzer atau pendengung di media sosial, namun mereka tak pernah hilang. Buzzer bagaikan buah si malakama, meski kadang dibutuhkan, namun tidak jarang bisa menjadi batu sandungan jika tersangkut pidana. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui medsos. Di antaranya mengharamkan aktivitas buzzer penyebar gibah, hoax, fitnah, dan bullying. Sampai dengan hari ini aktivitas buzzer di lini masa media sosial Twitter masih ramai. Sejumlah akun anonim pun melambungkan salah satu tagar agar bisa trending. Bahkan tak segan-segan akun-akun anonim ini mengeluarkan hoax dan fitnah. Di era demokrasi ini kemunculan buzzer memang tidak bisa dihindari. Meski kasta buzzer ada di lapisan bawah karena hanya membela habis-habisan namun tetap mengkhawatirkan bagi kelangsungan demokrasi. Padahal buzzer ini sangat rentan tersangkut pidana jika sudah bertindak kelewatan dan melanggar hukum. Beberapa tahun terakhir semakin banyak pihak yang menggunakan buzzer media sosial untuk tujuan tertentu. Bahkan pada 2019 buzzer juga digunakan masing-masing calon presiden untuk mendulang dukungan dan membangun opini. Tak hanya itu, buzzer yang berkeliaran di lini masa pun saling beradu argumen mendukung jagoannya masing-masing. Kepala Staf Presiden Muldoko menyampaikan buzzer tidak diperlukan lagi dalam situasi sekarang. Apalagi saat ini partai politik telah sepakat untuk berkolaborasi. Ini memang persoalan kita semua, karena juga kedua belah pihak ini. Bukan hanya satu pihak, kedua belah pihak. Tapi menurut saya yang paling penting memang perlu ada kesadaran bersama lah. Kita semuanya menurunkan tensi, ya, kita tata ulang lah cara berkomunikasi. Muldoko berharap agar buzzer alias pendengung tidak fanatik, menghilangkan kebencian, dan mengkritik dengan diksi yang baik sehingga semangat membangun harus dipertahankan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebenarnya buzzer seperti apa yang haram menurut Majelis Ulama Indonesia dan mengapa juga buzzer diperlukan? Kami akan bahas bersama Ketua MUI Kiai Haji Cholil Nafis dan juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Selamat sore Bapak-bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sore. Saya ke Pak Cholil terlebih dahulu. Pak Cholil, maksud dari fatwa MUI, buzzer itu diputuskan sebagai aktivitas yang haram. Itu penjelasannya seperti apa, Pak Cholil? Ya, pertama kita tidak menyebut buzzer ya di dalam fatwa nomor 24 tahun 2017, tetapi bermuamalah di media sosial yang itu menyebarkan namimah, mengadu domba antara satu dengan yang lain, faktual tapi mengadu domba, atau fitnah, bohong, lalu disebarkan kepada orang lain, atau ghibah, faktual tapi orang nggak suka untuk disebarkan, rahasia pribadi atau keluarga, itu yang menjadi objek hukum atau fatwa dari nomor 24 tahun 2017 tentang bermuamalah secara media sosial. Nah, ternyata dalam perkembangan waktu, buzzer itu salah satunya ya dalam konotasi kita. Ada yang memang membela mati-matian, orang yang dianggap tidak sependapat atau bukan dalam satu komunitas kelompoknya, lalu dibully, lalu difitnah, namimah, diadu domba, ya bahkan riba. Memang benar umpamanya ada masalah dengan keluarganya, dengan istrinya, lalu disebarkan karena ia dianggap bagian dari musuh politiknya, itu nyata ada. Jadi oleh karena itu buzzer itu adalah bagian yang menyebarkan fitnah itu yang diharamkan. Tetapi tadi umpamanya dalam kelompok influencer, dalam arti di mana orang itu menyebarkan kebaikan, program pemerintah untuk bagaimana ia bisa mengajak orang menerima terhadap vaksinasi, yaitu dianggap maslahah oleh kita, kebaikan kita bersama, menjaga kebersihan dan sebagainya, atau program-program yang itu positif, saya pikir tidak ada masalah. Oleh karena itu dari awal barangkali ketika kita memperbincangkan soal buzzer itu, definisi buzzer itu seperti apa. Tapi kalau definisi dalam mendengungkan, oleh karena itu tergantung apa yang didengungkan. Kalau yang didengungkan adalah fitnah, adu domba, riba, maka ia lalu mendapatkan bayaran. Jadi sama dengan memakan bangkainya saudaranya sendiri yang sudah mati. Itu kata Al-Quran ya yang menyebutkan bahwa orang yang kerjaannya seperti itu adalah kerjaan orang yang memakan bangkai dari saudaranya sendiri. Baik, saya ke Bang Fajrul. Bang Fajrul, Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu sempat mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan kritik yang membangun. Namun ada beberapa pihak juga yang mengatakan takut mengkritik pemerintah karena takut diserang oleh buzzer. Tanggapannya Bang Fajrul?
kritik itu jantungnya demokrasi. Dan kemudian kan yang kita bangun ini kan demokrasi konstitusional, jadi kita tidak mungkin menolak kritik. Dan pemerintah tidak takut kritik. Kenapa? Karena kritik itu ada alat untuk membangun. Itu udah biasa. Kemudian yang kedua, pemerintah, sekali lagi nih ya, pemerintah tidak memiliki buzzer. Nah, karena tidak diperlukan dalam ruang demokrasi kita, yang kalaupun misalnya ada orang yang mau mendukung pemerintah, ataupun juga mau mengkritik atau beroposisi, nggak ada masalah sama sekali. Nah, sepanjang kritik itu, nah tadi terima kasih yang disampaikan oleh Pak Holil. Saya sudah baca Fatwa nomor 24 tahun 2017, saya pikir itu secara agama sudah bisa mewakili kondisi di media sosial terutama ini. Nah ini asalkan kegiatan kita di media sosial itu mengikuti Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, tidak ada masalah. Akan bermasalah kalau ada muatannya melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, perancaman, menyebarkan berita bohong, atau kemudian kebencian secara kelompok masyarakat dengan isu sara, itu pasti akan kena. Nah, kalaupun pemerintah menggunakan influencer, Anda bisa lihat misalnya yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Lihat aja, itu legal dan resmi di www.lpse.go.id. Itu digunakan untuk keperluan branding dan awareness untuk menarik para wisatawan atau BUMN, sebut sajalah BUMN seperti Garuda. Dia memakai Raffi dan Nagita lalu memasang posternya di pesawat Garuda Run Production seperti itu. Nah ini kalau dalam dunia komunikasi kan ini bagian dari media buying aja. Jadi kalau misalnya mau mencapai audiens yang dikelola oleh iNews, nah kita beli di sini. Tetapi kalau ingin mencapai generasi milenial dan Z, yang umumnya 100% mainnya di media sosial, tidak ada jalan lain. Kita menempatkan informasi kita, bujukan kita itu misalnya ke Raffi, ke Atta, ke siapa begitu. Ini media buying biasa. Jadi pemerintah tidak memiliki buzzer, kan tidak diperlukan memang buzzer. Baik, ya, Bang Fajrul, jika kita lihat misalnya di sosial media ada satu hal kontroversial atau kritik kontroversial terhadap pemerintah yang kemudian menjadi viral di media sosial. Kemudian si sang pengunggah, sang pencuit itu kemudian diserang ramai-ramai oleh banyak sekali akun anonimus. Itu yang kemudian menjadikan kenapa penertiban buzzer ini baik misalnya buzzer pemerintah atau buzzer partai tertentu gitu, itu harus ditertibkan. Anissa, ini kita perjelas dulu definisinya ini ya. Kalau influencer itu kan jelas orangnya, ada namanya, ada gambarnya, ada ini. Jadi mereka itu memang hidupnya secara profesional. Dan untuk kegiatan tertentu ada yang makro influencer seperti Raffi Nagita, ada yang mikro influencer yang cuma 10.000 segala macam. Tapi mereka mempertahankan kualitas dari apa yang dia sampaikan karena dia adalah media itu sendiri seperti iNews gitu ya. Sementara buzzer itu tidak punya gambar, kadang-kadang cuma akun telur begitu ya. Dia tidak ada yang dipertahankannya. Nah saya aja 24 jam diserang oleh buzzer di Twitter, Instagram, YouTube dengan bahasa caci maki dan biadab begitu ya. Tapi gampang buat saya blok aja, nggak ada masalah buat mereka. Nah saya ingin mengutip Pak Holil, segala sesuatu itu termasuk dengan memakai media sosial apabila digunakan untuk tujuan-tujuan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setidaknya undang-undang ITE aja, Anda akan selamat dan aman. Nah sekaligus saya ingin menjawab Pak JK. Pak JK mengatakan bagaimana cara mengkritik? Gampang. Lihat Undang-Undang 45, lihat Undang-Undang 45 itu pasal 28J. Di situ disebutkan bahwa kalau Anda ingin mengkritik, ada batasannya.
salah satunya agama misalnya begitu. Jadi sekali lagi, pemerintah tidak menggunakan buzzer. Jadi kalau cuma influencer, itu sama dengan media biasa aja untuk keperluan tertentu. Untuk vaksinasi, kan dipakai itu Raffi Ahmad, itu gratis loh. Nggak perlu bayar. Baik, saya ke Pak Holil. Pertanyaannya mungkin sama Pak Holil. Di saat ada suatu kritik ataupun seseorang yang berkomentar tentang sesuatu kemudian jadi viral, kemudian ramai-ramai netizen, baik netizen yang ada orangnya ataupun yang anonimus ramai-ramai menyerang, membuli, kemudian mengorek kisah-kisah pribadinya, kemudian diunggah di media sosial. Hal-hal seperti ini mungkin yang maksud MUI agar kemudian hukum haram ini menjadi lebih tegas gitu ya Pak Holil ya? Ya, saya pikir kita ingin menyampaikan kepada umat bahwa media sosial itu bagaikan dirinya yang hadir. Jadi kalau saya menggunakan akun saya di Twitter, di Facebook, di Instagram, saya tanggung jawab gambar-gambar saya, nama-nama saya nggak pakai anonim karena saya bertanggung jawab. Yang diinginkan oleh fatwa itu bagaimana kita semua bertanggung jawab, mempunyai kebebasan untuk berpendapat, tetapi bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu dunia akhirat. Di dunia gitu juga seperti tadi Undang-Undang ITE itu dunia karena berkenaan dengan sangkut hukum. Akhirat itu berkenaan dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ketika menyikapi buzzer itu ada yang memang nyata buzzer dia mendukung kelompok tertentu dan dia membabi buta gitu loh untuk membelanya. Nah itu dia Pak yang kemudian jadi masalah ya Pak Holil ya? Nah itu jadi masalah karena membabi buta, terus orang yang berbeda diserang, dibuka rahasianya, aibnya dibuka, yang itu tidak pantas dilakukan di situ. Apalagi kalau seperti itu dia mendapat bayaran. Dari kelompok manapun, ya dari kelompok manapun mungkin tidak diketahui oleh orangnya sendiri, tapi pendukung-pendukungnya itu dengan inisiatif menggerakkan, lalu juga memberikan ya kebutuhan bahasa mereka ya bahasa operasional ya tetapi pada intinya adalah yang menyebarkan keburukan. Disinilah mereka itu benar-benar telah pertama berkenaan dengan agama, dia melanggar agama, melanggar norma, yang kedua juga melanggar tatanan demokrasi yang kita bangun di Indonesia ini. Sehingga orang-orang yang mau ngomong baik-baik ya seperti halnya umpamanya kadang-kadang saya diingatkan, kemarin saya kritik kepada SKP 3 Menteri, awas lu Kiai katanya, sampean dibully, habisin, sampean dibunuh karakternya gitu loh. Ya, saya pun banyak yang nggak setuju, tapi saya nggak berani. Jadi banyak orang yang nggak berani bukan kayak dulu ditangkepin, tidak. Tetapi ketika dimaki-maki, lalu dicari aibnya, disebarkan ke umum, pada takut gitu loh. Jadi menurut saya hal yang seperti ini menjadi orang alim, orang soleh jadi diam, tidak berani ingkarul mungkar, menyampaikan yang mungkar, lalu tidak berani amar ma'ruf. Karena apa? Takut dirinya dibully, lalu malu pada keluarganya, aibnya dibuka, punya anak, punya cucu, punya saudara, menjadi nggak nyaman, akhirnya mereka memilih diam. Kalau orang soleh itu diam, itu dalam agama awal di kerusakan dunia ini. Kalau dalam demokrasi, kalau ada kepinjangan orang nggak berani mengkritik, tadi dalam rangka undang-undang kita menyampaikan kebaikan karena takut dibully, hancurlah demokrasi ini yang kita bangun dengan susah payah ya, dengan korban, bahkan ada korban jiwa untuk membangun demokrasi di Indonesia ini. Baik, terima kasih Kiai Holil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih juga Bang Fajrul Rahman, juru bicara Presiden sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat sore.